Hello guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Pas Tobing. Bukan Cherry namanya kalau nggak bikin gebrakan. Cherry seperti punya banyak pilihan sekarang. Mobil bensin udah ada, mobil listrik udah ada. Sekarang kurang yang satu, yaitu mobil hybrid belum ada. Yes, dan di 2025 kali ini Cherry menjawab pertanyaan tersebut dengan menghadirkan Cherry Tiggo 8 CHH. Nah, CHH itu apa sih? CHH adalah Cherry Super Hybrid atau teknologi plug-in hybrid dari Cherry. Nah, seperti apa sih rasa berkendara dari Cherry Tiggo 8 CHH ini dan juga seperti apa fiturnya dan desainnya yang kurang lebih mirip dengan pendahulunya. So, tanpa berlama-lama, this is it, CVT Review Cherry Tiggo 8 CHH. Ya, pertama kita lihat desain depannya. Kalau lihat desain depannya, dia nggak jauh berbeda dengan Cherry Tiggo 8 yang udah ada terlebih dahulu ya, baik Cherry Tiggo 8, Cherry Tiggo 8 Pro, dan juga Cherry Tiggo 8 Pro Max. Dia depannya mirip. Untuk grillnya dia juga mirip, masih ada diamond cut-nya. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan, dia tuh punya siluet-siluet leopard gitu ya. Karena memang Cherry itu pemilih leopard sebagai spirit animal mereka di 2025 ini. Ya, untuk lampunya sendiri, dia bagus ya desainnya, kecil begini, agak-agak sipit dan paling berbeda aja dengan Cherry Tiggo 8 yang ya affordable dan paling laku ya. Dia desainnya itu less agresif. Kalau Cherry Tiggo 8 itu kan dia lebih mengotak depan lampunya. Kalau ini tuh dia ya lebih dibikin manis gitu. Jadi lekukannya dibikin lebih soft aja gitu. Terus lower bumpernya dia udah pakai warna silver untuk finishingnya dan ada plastik di depan sini. Terus juga ada sensor dan juga ada ADAS di kacanya ya, di kaca depannya. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem ADAS. Kap mesinnya ya desainnya dia nggak blend ya, dia dibikin garis sebanyak 2 buah yang bikin mobil ini punya karakter desain yang kental banget di depannya. Dan untuk lampunya dia sudah full LED. Ya, itu aja dari desain depan. Sekarang kita lihat desain sampingnya. Ya, ini dia desain sampingnya. Ya, kalau ngeliat dimensinya dia cukup panjang ya. Panjangnya sendiri ada di 4,7 meteran, lebarnya ada di 1,8 meteran dan tingginya ada di 1,7 meteran. Dan untuk wheelbase-nya sendiri dia ada di 2,7 meteran. Jadinya ya wheelbase segitu masih menguntungkan kalau misalnya kalian mau muter balik sih, karena nggak terlalu panjang. Jadinya untuk muter balik nggak bakal kesulitan. Cuma nanti kita lihat apakah itu akan berpengaruh ke interiornya. Ya, untuk desain sampingnya sendiri, ya desain sampingnya selalu sederhana. Ya memang desainnya kalau misalnya kita lihat kekinian memang kurang. Tapi kalau misalnya kita pakai mungkin 10 tahun, mungkin mobil ini bisa timeless gitu. Karena biasanya mobil yang punya tarikan garis sederhana seperti ini punya desain yang timeless. Terus untuk handle pintunya sendiri ya udah modal pop-up segini, kayak begini, seperti sebuah EV ya. Terus untuk bannya sendiri dia profilnya di 235 55R19 ya, jadi pakai velg yang cukup besar juga, tapi dia disematkan dengan ban profil 50 yang dimana itu masih cukup nyaman ketika kalian lagi pakai mobil ini dan lewat jalan-jalanan yang mungkin kurang bagus konturnya. Terus di samping sini juga ada seperti aksen roof rail ya, tapi ini harus kalian pasang lagi ya, dikasih roof rack gitu, itu harus dipasang lagi. Dan untuk maximum load-nya nggak ada ditulis di sini gitu. Terus di samping sini untuk spionnya juga sudah dilengkapi dengan kamera yang menunjang fungsi kamera 360-nya dan juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Dari samping sih memang dia nggak terlalu kelihatan beda dengan Cherry Tiggo 8, 8 Pro, 8 Pro Max, dia nggak terlalu beda. Tapi ada satu hal pembeda jika dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu di sini. Yes, dia sudah memakai sistem plug-in hybrid dan sudah support DC fast charging karena memang baterainya dia punya kapasitas yang cukup besar. Itu aja dari samping. Sekarang kita lihat desain belakangnya. Ya, ini dia desain belakang dari Cherry Tiggo 8 CHH ini. Ya, kalau ngeliat desain belakangnya dia ngikutin atau mengambil desain dari pendahulunya yaitu Cherry Tiggo 8 Pro Max ya. Ini lampunya sama persis. Tapi jujur kami paling suka sama desain di belakangnya Cherry Tiggo 8 yang seperti ini ya, dibandingkan dengan yang
ada di Cherry 38 maupun Cherry 38 Pro. Bukan berarti jelek, tapi preferensi sih, kita lebih suka yang ini. Ya, untuk lampunya sendiri dia bagus, sudah full LED untuk lampu remnya, positioning lampnya, terus juga lampu sennya, dan high mount stop lampnya itu bentuknya keren banget ya, nggak garis gitu doang, dia punya pembeda sedikit sih di sini. Terus dari belakang sini dia juga untuk desainnya nggak terlalu simple aja gitu ya, cuma masih kelihatan modern nih. Itu dia ada aksen knalpot di bawah sini, meskipun aksennya palsu. Gimana ya, padahal sebenarnya kalau ditambahin knalpot 2 gitu lebih keren ya. Dan knalpot aslinya tuh ada di bawah situ, dia masuk ke menjorok ke bawah ya, jadi miring ke bawah. Tapi nggak apa-apa, secara estetika dia bagus. Overall kita desainnya nggak ada masalah sih. Terus dia juga ada shark fin antena juga di belakang. Dan untuk bagasinya, ya pembukaannya dia sudah memakai sistem power backdoor ya. Dan ketika terbuka, kita langsung punya bagasi berkapasitas 117 liter ketika baris ketiganya itu ditegakkan. Nah, kalau misalnya baris keduanya baris 3 dilipat, misalnya baris 3 dilipat dan baris 2 dan baris 1 yang masih diangkat gitu ya, akan ada bagasi seluas sekitar 479 literan. Dan ketika baris 2-nya dilipat lagi, ada bagasi seluas 749 literan. Jadinya untuk kapasitas bagasi jujur agak kecil sih. Karena memang banyak rivalnya tuh punya kapasitas bagasi yang lebih besar. Kayak misalnya kalau baris kedua dilipat itu udah menyentuh angka 1000-an gitu ya. Di sini masih angka 749 literan. Ya, mungkin karena pengaruh wheelbase-nya yang cukup pendek ya, jadinya cuma bisa ada interior segede ini. Jadinya ya kurang bisa dimaksimalkan. Ya, sekarang kita lihat interiornya. Ya, ini dia interiornya. Tapi sebelum kita bahas interiornya, jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia dan website kami di cvtindonesia.id, serta TikTok kami di CVT Indonesia. Sudah? Terima kasih. Sekarang kita bahas interiornya. Ya, gitu masuk interiornya, kita langsung berasa mahal. Kenapa? Karena dia sudah memakai soft touch pertama di bagian door trimnya, tapi yang bagian atasnya dia tuh bukan pakai soft touch yang dilapisi sama kulit biasa, tapi dia pakai Alcantara. Wah, gila ini sih. Keren banget. Terus juga housing dari speakernya juga bukan housing yang biasa, housing dari Twitternya dia bukan yang biasa. Terus ada housing juga di bawahnya untuk speaker yang biasanya ya. Terus di belakang sini dia juga ada kisi-kisi AC yang ya untuk mendinginkan penumpang belakang. Terus dia juga sudah ada armrest yang ada stoppernya, dan sudah ada 3 headrest di belakang sini. Terus lampu interiornya juga sudah LED, dan di belakang sini sudah ada USB A port dan juga C port. Dan joknya sama seperti door trimnya, dia sudah memakai Alcantara. Wah. Ya memang secara durabilitas dia tidak seperti kulit yang lebih long lasting ya, tapi secara kemewahan ini jelas mewah banget. Terus juga udah power rated, jadinya kalau misalnya ada di hari yang panas gitu ya, panasnya bisa langsung keluar dari dalam jok. Jadi bisa mendinginkan joknya lebih cepat. Terus di belakang sini yang paling gue impress adalah panoramic sunroof-nya. Dia gede banget. Jadi itu bener-bener bisa sampai headrest penumpang baris kedua loh. Biasanya jarang loh. Biasanya paling headrest kalau panoramic sunroof tuh gede cuma ya sampai di depan, sampai di sini lah dari penumpang baris kedua. Tapi di sini dia bisa sampai di headrestnya. Jadi kalau misalnya mau stargazing gitu ya, bisa malam-malam. Tapi kalau di Jakarta kayaknya udah masuk deh. Terus untuk headroom dia oke. Dia masih ada hampir 5 jari ya di sininya, padahal dia panoramic sunroof seperti gue bilang tadi. Biasanya kalau mobil panoramic sunroof itu punya kecenderungan atapnya itu rendah, tapi kalau di sini enggak. Terus juga untuk legroom, ini posisi mengemudi gue, tinggi gue 182 cm, dan ini masih ada 4 jari di depan gue. Tuh. Bahkan hampir 5 loh. Masih gede di tengah sini, masih nyaman. Terus untuk joknya memang ya sedikit kurang bisa menopang paha gue sih, jadinya untuk kenyamanannya
ya jadi kurang maksimal. Padahal kalau misalnya dia bisa lebih menopang lagi, itu bakal nyaman banget di belakang. Footroom ya plenty, masih bisa masuk, tapi bukan yang benar-benar bisa mentok sampai dekat tulang kering ya, tapi nggak apa-apa setidaknya ada. Jadinya ya untuk di belakang sini untuk kenyamanan dan sudut recline-nya pun juga oke sih. Dan ini joknya bisa di recline sesuai dengan mau kalian. Nah, berhubung mobil ini punya konfigurasi 7-seater, sekarang kita lihat seperti apa sih. Let's go. Nah, untuk akses ke baris tiganya, kalian bisa menggunakan mekanisme tuas yang ada di bagian atas joknya. Kalian tinggal tarik tuasnya, tarik ke depan. Nah, pembukaannya langsung banyak di sini. Sekarang kita lihat baris tiganya ya. Ya, ini dia baris tiganya. Ya memang cukup sempit ya, karena memang pengaruh wheelbase-nya juga yang nggak terlalu panjang. Jadinya karena dia ingin mengejar baris keduanya yang gede, nah baris tiganya akhirnya cuma bisa segini. Walaupun memang lebih manusiawi jika dibandingkan SUV asal Eropa itu ya. Ini masih lebih ya manusiawi sedikit lah. Setidaknya untuk joknya dia sudutnya pengaturannya tuh pas. Dia dibikin agak tinggi, jadi walaupun kita agak jongkok di belakang sini, itu dia konturnya seperti mengikuti kaki kita gitu. Nah, terus untuk legroom nggak usah ditanya, ini lutut gue udah mentok ke sini. Headroom masih ada 2 jari sih, tapi untuk legroomnya udah sama sekali nggak ada. Jadi kalau misalnya orang yang setinggi gue 180 cm ke atas, itu udah nggak bisa duduk di belakang sini lagi sih. Setidaknya paling nggak anak-anak ya umur ya 10 tahun mungkin, itu masih nyaman duduk di baris ketiga sini. Nah, di baris 3 sini dia juga sudah ada seat belt dan juga sudah ada cup holder. Jadi ya setidaknya masih ada things yang bisa berguna di belakang. Nah, sekarang itu aja baris tiganya. Sekarang kita lihat ke kabin bagian depan. Nah, ini dia kabin bagian depannya ya. Nah, gitu masuk kita bisa lihat ya dashboardnya udah pakai Alcantara dan ada jahitan-jahitan asli juga. Dan udah ada mid bass-nya. Jadi itu nanti kita bahas pas kita bahas entertainment system-nya ya. Terus di depan sini untuk posisi duduknya commanding, itu untuk mengakomodir juga kapasitas yang cukup tinggi ya, jadinya bikin driving positionnya tinggi supaya kelihatan ke depan. Terus untuk setirnya sendiri dia udah pakai setir dari Chery yang terbaru ya, seperti ada di Omoda E5, Tigo Cross itu udah pakai setir ini. Jadi setirnya ini berbeda dengan yang dipakai di Tigo 8. Tigo 8 Pro setirnya beda. Terus door trimnya sama seperti belakang, dia udah pakai Alcantara, jahitan asli, terus juga housing speakernya udah bagus. Handle pintunya juga udah pakai metal, bahannya bagus juga. Dan di depan sini sudah ada ambient light yang kalau misalnya di malam hari itu menambah kesan homey dari mobil ini. Ya, terus memang mobil ini bukan mobil listrik ya, tapi pengaturannya itu udah banyak banget dipusatkan di layar di tengah sini ya, yang juga berfungsi sebagai layar entertainment system. Nah, untuk pengaturan seperti electronic parking brake, terus juga auto hold, rear mirror adjustment, ESC, electric stability control, itu semuanya ada di sini. Terus untuk ngelipet spion itu pencatatnya juga ada di layar, dan ada hill descent control juga untuk membantu kalian di jalanan turunan. Terus untuk penggantian driving mode, untuk pemilihan driving mode juga bisa dilakukan di layar ini, dan ada tombol di tengah sini. Nah, untuk layarnya sendiri dia berukuran 15 inci, jadinya cukup besar dan resolusinya luar biasa sih menurut gue. Kita bisa lihat ini lagi ada pakai wallpaper yang ala-ala di gunung gitu ya. Itu ada animasi apinya, api unggunnya. Itu kelihatan jelas banget, ini frame rate-nya bagus banget. Terus juga pantulan ada nih gambar ada danau, terus pantulan di gunungnya tuh jelas banget, dan ada asap-asap dari kabutnya itu jelas banget di sini, bagus banget. Dan kalau ngelihatnya itu mata gue serasa dimanjakan sih di mobil ini sih, luar biasa. Terus untuk head unit sendiri dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto juga bagus, dan pengaturan AC juga dilakukan di layar tengah ini. Jadi ya seperti mobil-mobil EV gitu ya. Dan seperti mobil-mobil EV, pengaturan sudah dipusatkan di layar gitu. Terus untuk kisi-kisi AC-nya dia juga bentuknya bagus, dan dia ditempatkan di tengah sini. Yes, mobil ini sudah dilengkapi wireless charging yang berkapasitas 50 watt, cukup besar untuk mengecas gadget-gadget kalian. Terus mundur ke belakang sedikit,
Ini ada dial yang gue bilang tadi untuk ngatur driving mode, ada tombol untuk hazard, dan ada tombol untuk mengatur EV maupun HEV dari mobil ini. Jadi kalian kalau misalnya masih mau pakai bensin, kalian tinggal set ke HEV, dan ketika kalian ingin pakai baterainya doang, nggak mau mesinnya nyala sama sekali, kalian tinggal switch ke EV-nya. Mantap. Terus di belakangnya ada tombol AC, auto, terus untuk mengatur rear defogger juga. Ada di tengah sini pengaturannya. Nah, terus untuk joknya sendiri sama seperti belakang, dia sudah memakai bahan Alcantara, bagus, kelihatan mewah ya, kelihatan mahal juga, dan pengaturannya sudah full elektrik, baik yang penumpang depan maupun untuk driver ya. Dan untuk penumpang depan, dia sudah dilengkapi dengan massage seat, jadi bisa nge-mijet nih penumpang depan kalian nih gitu ya. Tapi kalau untuk driver, itu cuma ada ventilated seat aja, maupun ventilated seat seperti heated seat dan juga cooled seat. Itu udah ada pengaturannya di sini. Dan pengaturannya di sini. Dan di depan sini juga sudah ada instrumen cluster sebesar 10,22 inci. Yes, sedikit lebih kecil dengan pesaingnya. Pesaingnya udah 10,25 ya, dia 10,22. Dan ini ala-ala EV gitu bentuknya ya. Teamsnya juga udah ala-ala EV. Dan sudah ada driver attention assist di depan sini. Ya, itu biasanya adanya di mobil-mobil mahal dan di Tiggo 8 CHH ini. Dan di Tiggo 8 CHH ini sudah hadir nih driver attention assist. Dan di sebelah kiri ada untuk pengaturan sen, wiper, dan untuk gear lever dia ada di sebelah kanan untuk pengaturannya. Terus untuk lampu dia ada di bawah, dial yang bisa diputar gitu. Dan oh ya, hampir lupa. Untuk entertainment systemnya mobil ini sudah memakai premium sound dari Sony. Nah, oke, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Yes! Nah, gitu kebuka. Ini kita langsung disambut sama ruang mesin yang rapi banget karena udah ditutup sama cover. Dan ini kalau covernya itu kayak frunk di mobil listrik ya, tapi enggak. Ini cuma untuk melindungi mesinnya aja. Dan kelihatan lebih rapi juga. Nah, untuk mesinnya sendiri dia berkapasitas 1500 cc turbo yang memiliki tenaga 243 PS dan torsinya di 215 Nm. Tapi mobil ini adalah sebuah mobil hybrid, jadinya ada juga motor listriknya dan juga ada baterainya. Untuk motor listriknya sendiri dia punya tenaga 204 PS dan torsinya di 310 Nm. Disematkan baterai sebesar 18,3 kWh. Tadi di awal gue sempat bilang baterai cukup besar. Nah, baterainya ukurannya segitu. Untuk ukuran mobil hybrid, jujur, baterainya itu gede banget. Saking gedenya, mobil ini bisa berjalan sejauh 90 km tanpa harus mesinnya nyala. Itu sih udah kayak, baterainya itu sendiri udah kayak mobil EV ya. Mobil EV yang ya mini-mini itu baterainya ya segede gini gitu. Makanya perlu disematkan fast charging di belakang. Nah, ketika dikombinasikan, keduanya beriringan menggerakkan mobil ini, tenaga maksimalnya itu ada di 346 PS dan torsinya di 525 Nm. Transmisi torsinya udah 500 lebih ya. Dan untuk penyaluran tenaganya dialirkan ke roda depan melalui transmisi DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Yes, jadi transmisi yang memang dirancang khusus untuk mobil hybrid. Nah, seperti apa sih rasa berkendara dari Chery Tiggo 8 CHH ini? Sekarang kita coba. Nah, sekarang kita mau coba nih gimana impresi berkendara dari Chery Tiggo 8 CHH atau Chery Super Hybrid. Nah, kalau posisi mengemudi sendiri ya dia khas SUV Chery ya, dia commanding, terus blind spotnya juga minim ke depan, nggak ada pilar yang mengganggu. Jadinya kalau pakai mobil ini itu pede banget di jalan, walaupun memang dimensi mobilnya cukup besar ya. Terus pilar A-nya juga ini sebenarnya agak jadi catatan kita ya, soalnya penempatannya itu agak kurang tepat kalau menurut gue. Karena spionnya itu tinggi, tapi pilar ini agak sloping, jadi sisi yang di belakang spion itu agak sedikit ketutupan. Tapi nggak apa-apa, cuma harusnya bisa dibikin lebih bagus lagi. Nah, kalau feel setirnya sendiri, kita coba zigzag gini. Ya mungkin karena memang setirnya lebih gede jika dibandingkan dengan Chery Tiggo 8 ya. Jadinya bobot setirnya itu menurut kami terlalu ringan. Jadi kalau misalnya seperti tadi zigzag sedikit-sedikit gitu, ya agak kurang kasih feel ke kitanya. Jadinya bisa jadinya kita beloknya itu kelebihan dan itu agak
akan bahaya juga sih. Tapi memang itu butuh penyesuaian lagi sih. Ya, untuk suspensinya sendiri, jujur, bantingannya ini berasa kayak sebuah mobil premium, kayak mobil-mobil khas Eropa. Tapi ya dia memang agak sedikit kaku, jadinya mungkin kalau kalian tadi ya pakai mobil yang suspensi yang mengayun dan kalian suka mobil yang suspensi yang mengayun gitu ya, akan agak ngerasa mobil ini kurang nyaman. Tapi kalau kalian mungkin biasa tadi pakai mobil Eropa, mobil ini punya feels yang kurang lebih sama, jadinya kerasa mahal bantingannya. Terus ditambah lagi juga joknya dia seperti gue bilang tadi udah pakai bahan yang cukup premium juga, udah ada kulit dan juga Alcantara. Yes, nggak nyampe 1 M. Joknya udah pakai Alcantara. Ini berasa premiumnya, ditambah tadi suspensinya juga. Dan kalau misalnya jadi penumpang, gue bisa bilang mobil ini masih memberikan kenyamanan yang cukup baik. Terus kenyamanan tersebut tapi nggak bikin mobil ini jadi mengorbankan handlingnya. Yes, handlingnya tadi kita coba zigzag tadi, body rollnya tuh ya sedikit kerasa, tapi dia nggak yang bikin eksesif body rollnya. Jadinya pengemudi penumpang di dalam nggak akan merasa mual, dan kita yakin kalau misalnya mau bermanuver dengan Chery Tiggo 8 CHH ini bagus banget. Dan menurut gue improvement yang paling kelihatan banget di Chery Tiggo 8 CHH ini adalah pada remnya. Yes, kita pernah coba Chery Tiggo 8 yang sebelumnya, yang 8 Pro, 8 yang biasa, penyakitnya itu ada di remnya. Remnya tuh kayak Senin Kemis gitu, di remnya Senin, berhentinya Kamis. Tapi di Chery Tiggo CHH ini, itu remnya udah kayak mobil yang proper gitu. Jadi biasanya kalau bisa kita pakai mobil Jepang gitu yang pakai mesin bensin terus pindah ke sini, nggak akan kagok untuk adaptasi remnya, karena memang remnya udah persis, jadi feelingnya udah persis sama, jadinya nggak bakal kesulitan. Terus improvementnya lagi adalah pada konsumsi bahan bakarnya pastinya ya, karena dia udah pakai mesin hybrid yang mengkombinasikan antara mesin bensin dan juga motor listrik, dan ini bukan HEV tapi PHEV, jadinya baterainya dia besar ya, dia ada di 18,3 kWh, bisa berjalan sejauh 90 km dengan mode full EV. Itu sih kalau kata Krisnadi, dari rumahnya sampai ke Jakarta nggak perlu pakai mesin bensin, langsung aja pakai mesin listrik, jadi serasa bawa EV. Jadi iritnya bisa diacungi jempol sih. Nah, bicara soal irit-iritan, Chery sendiri mengklaim dengan mesin bensin saja mobil ini mampu mencetakkan angka di 19 km per liter plus. Yes, ya mungkin 19 komaan lah. Nah, ini yang menarik. Kalau misalnya kita berangkat dengan kondisi tangkinya full, baterainya full, konsumsi bahan bakarnya bisa berapa? 20 liter? 20 km per liter? 30 km per liter? Enggak. Ada di 76 km per liter. Itu sudah kayak motor ya. Motor gue aja Vario Carbo itu kalah iritnya sama Chery Tiggo 8 CHH ini. Jadi kalau misalnya dengan perhitungan konsumsi seperti itu, mobil ini mampu menempuh jarak dari Jakarta sampai Bali dengan sekali isi bensin aja, dan baterainya itu bisa ngecas sambil kita ngerem, karena bisa langsung ngambil panas dari remnya untuk mengisi daya baterainya. Nah, berbicara soal berkendara, dia juga punya driving mode, ada eco mode, ada normal mode, dan juga ada sport mode. Jadinya kalau misalnya kita di eco, kita coba ya. Masih berasa loh agresifnya. Masih berasa, tapi pasti untuk irit-iritan. Nah, sekarang kita coba ke sport mode. Depannya ngedongak ya, jadi tenaga kombinasi 346 PS dan torsi 525 Nm itu nggak bohong sih, dia bener-bener kerasa banget di sini. Ya, untuk SUV segede gini punya tenaga segitu, rival-rivalnya sih wajib waspada ya, karena ini mobil nyetirnya enak, disetirinnya enak, tenaganya juga bukan kaleng-kaleng. Nah, terus gimana soal akselerasinya? Sekarang kita coba. Ya, tadi kalau kita lihat figur tenaga dari mobil ini tuh cukup melimpah ya, tenaganya di 346 PS dan torsinya di 525 Nm. Jadi langsung kita jajal aja akselerasinya. Nah, ini kita matiin AC dulu, terus kita pindah ke
Sport mode. Ya, agak butuh waktu ya untuk pindahnya. Oke, sekarang udah pindah di sport mode. Tahan gas sama rem dan go. Di awalnya dia agak berat ya. Tapi gitu di tengah tenaganya langsung ada. Dan ya 100. Ya 0-100 dari mobil ini memang bukan yang superior ya, karena memang tadi awalnya dia sempat agak ada lag-nya. 0-100 dari Chery Tiggo 8 CHH ini mampu dituntaskan dalam waktu 8,5 detik. Ya, memang Chery awalnya mengklaim mobil ini bisa di 8,6 detik sih. Tapi nggak apa-apa, ternyata turns out akselerasinya bisa lebih cepat. Ya, sekarang kita cobain gimana rasanya duduk di baris kedua dari Tiggo 8 CHH ketika disetirin. Ya, hal pertama yang gue rasakan adalah di depan dapat tahan peak, langsung aja, yes. Langsung kerasa kalau misalnya suspensinya tuh ya agak kaku, dia reboundnya cepet, tapi nggak harsh. Jadi dia tuh nggak mental-mentul juga yang biasanya terjadi sama mobil yang suspensi keempukan ya. Di sini itu pas gitu settingannya, dan kerasa premiumnya, stiffnya kerasa, dewasanya kerasa. Kalau untuk settingan suspensi ini gue acungin 2 jempol sih, ini bagus banget. Terus untuk gue di belakang sini juga ketolong sama bahan joknya yang empuk, dan kombinasi Alcantara dan leather ini bagus banget. Jadi kerasa adem di belakang sini. Dan walaupun gue duduk di belakang dengan tempat duduk yang cukup rendah ya, agak dekat ke bawah gitu, gue nggak kerasa kalau mobil ini dekat dengan aspal. Jadi kayak ya khas SUV yang bikin kita sebagai penumpang aja pede waktu itu pakai mobilnya. Terus untuk suara ban, suara angin, semuanya keredam dengan sangat baik ya. Jadi hampir nggak kedengaran ke dalam, padahal dia nggak pakai double glass, dia kaca biasa aja. Jadi peredamannya tuh oke banget. Suara bannya juga sekali lagi teredam dengan sangat baik. Ya, duduk di belakang sini overall nyaman sih, dan apalagi dia sudah punya kisi-kisi AC di belakang yang menambah kesejukan ketika kita memakai ini di siang hari. Oke, sekian CVT review dari Chery Tiggo 8 CHH ini. Ya, bisa disimpulkan mobil ini adalah game changer sih menurut gue sih. Dari tenaganya, kenyamanan yang ditawarkan itu benar-benar kelas premium, material kabinnya, fiturnya, jujur ini adalah line up mobil Tiongkok non-EV yang menurut gue paling fully package. Bukan non-EV ya, tapi lebih non-BEV ya. Kaki-kakinya refine, tenaganya juga mau agresif bisa, mau halus bisa. Jadi ya bener-bener mobil yang bisa nurutin maunya kalian sih. Tapi kembali lagi, harganya berapa? Yes, ketika video ini dibuat, harganya belum diumumkan oleh pihak Chery Sales Indonesia. Kami berharap sih mobil ini bisa mengagetkan lagi ya harganya, seperti line-up Chery sebelumnya ya. Karena biasanya Chery itu selalu kasih harga yang mind-blowing sih. Karena memang kalau harganya bagus, otomatis jualannya juga bisa bagus, karena brand Chery sudah cukup kuat di Indonesia. Oke CVT, sekian review kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang baca berita, kalian bisa membacanya melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Dan apabila kalian tertarik untuk membeli Chery Tiggo CHH ini, apabila sudah dijual atau line-up Chery lainnya, kalian bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan award terbaik. Dan sekarang CVT kami sudah memiliki TikTok, jadi buat kalian yang suka main TikTok ya, bisa check out TikTok kami di CVT Indonesia. Oke, sekian review kali ini. Gue Gopas Tobing, pamit dulu.